Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Tutor Otomotif. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dunia otomotif, yaitu komponen yang disebut dengan piston. Saya tunjukkan dulu komponennya. Di tangan saya sudah ada komponen piston. Ini adalah piston dari Kijang 5K. Akan saya sampaikan dan akan saya uraikan. Namun sebelumnya kita uraikan dulu bagian-bagian dari piston. Fungsi piston itu sendiri adalah untuk merubah volume di ruang silinder. Ini fungsi piston adalah untuk merubah volume di ruang silinder. Kemudian fungsi piston yang selanjutnya adalah merubah energi mekanik menjadi energi termal, di mana kendaraan itu bisa beroperasi. Dan piston itu sendiri adalah dapat berfungsi juga sebagai untuk memompa bahan bakar dan udara, di mana piston itu bisa bergerak naik turun. Itulah fungsi-fungsi dari piston yang tadi saya sebutkan. Piston terdapat beberapa bagian. Ada head piston, ya, ini adalah head piston, dimana head ini atau kepala piston ini adalah yang menerima bagian saat ada perubahan energi bahan bakar dan udara menjadi energi panas. Kemudian piston ini akan merespon dari energi panas itu untuk dirubah menjadi energi gerak. Ini adalah kepala piston atau head piston. Kemudian ini adalah ring piston. Ada 3 ring, 1, 2, 3. Dimana ring piston itu juga mempunyai fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai mencegah bahan bakar dan udara keluar dari ruang silinder saat terjadi langkah kompresi ataupun langkah yang lainnya. Jadi 2 ring piston ini adalah untuk mencegah kebocoran gas yang ada pada ruang silinder. Kemudian ring yang ketiga, yang ini adalah fungsinya untuk mencegah agar oli tidak masuk ke dalam ruang pembakaran. Agar oli tidak masuk ke ruang pembakaran. Fungsi piston ini, ring yang ketiga ini berbeda dengan ring yang satu, ring yang kedua. Ring ketiga itu berbeda seperti film-film, ya. Kemudian ada yang namanya juga batang piston atau yang disebut dengan connecting rod atau batang piston, di mana connecting rod itu adalah meneruskan pergerakan piston menuju ke crankshaft atau poros pengkol. Jadi cara kerja piston adalah bergerak naik turun, turun naik, naik turun dari TMA ke TMB. Kemudian apa saja sih penyebab dari piston? Jadi ring piston ini juga berfungsi untuk menghantarkan panas dari piston menuju ke dinding silinder. Ini bisa menghantarkan panas dari piston ke dinding silinder. Kemudian di piston ini juga terdapat sebuah celah oil yang ada di cam hole ini untuk bisa melumasi bagian-bagian pada piston. Jadi piston itu tidak boleh bekas, ya. Tidak boleh ada goresan baik di atas begini, karena kalau terjadi goresan itu akan menyebabkan terjadinya kebocoran kompresi. Kemudian ring piston juga kalau sudah tidak baik
harus diganti, karena dengan ring piston yang sudah tidak baik ya itu akan mencegah akan membuat kebocoran kompresi. Jadi piston itu sangat banyak manfaatnya. Kemudian ring piston 1 dan 2 sudah saya sampaikan, dan ring piston 3. Mungkin dasarnya itu untuk pembelajaran hari ini, bahwa kita ada pembelajaran kaitannya dengan piston. Baik, terima kasih. Salam otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.